Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya di edisi Kultum Ramadan edisi yang kedua. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tafsir singkat Quran Surat Fatir ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awratsnal kitaba alladzina astafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, itulah dianugerahkannya kitab suci, merupakan karunia yang besar. Sahabat ceria, berdasarkan tafsir Dahlili, bahwa Quran Surat Fatir ayat 32 ini mengandung makna bahwa Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ajaran-ajaran Al-Quran itu diwariskan Allah, diberikan Allah kepada hamba-hambanya Allah yang terpilih. Siapakah hamba Allah yang terpilih itu? Yaitu mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa umatnya Nabi Muhammad SAW disebut sebagai umatnya yang terpilih? Sebab Allah telah memuliakan umat ini, umatnya Nabi Muhammad, melebihi kemuliaan orang atau umat sebelumnya. Sahabat ceria, apakah semua umatnya ini tergolong mulia semuanya? Ternyata tidak. Ternyata ada beberapa golongan, kata Allah, sesuai dengan Quran Surat Fatir yang tadi saya baca. Karena apa? Karena kemuliaannya itu, kemuliaan umatnya itu tergantung kepada sejauh manakah ajaran Rasulullah SAW mereka amalkan. Ada yang mengamalkannya sungguh-sungguh, ada yang mengamalkannya pertengahan, ada yang mengamalkannya kadang-kadang. Dan sampai mana? Di mana mereka sanggup mengikuti petunjuk Allah. Itulah letak kemuliaannya, dan berbeda-beda umat ini. Maka kata tafsir, menurut tafsir Dahlili ini ada beberapa tingkatan orang mukmin itu dalam mengamalkan Al-Quran. Yang pertama yaitu orang yang zalim kepada dirinya sendiri, atau orang yang menzalimi diri sendiri. Artinya orang yang mengerjakan perbuatan wajib dan juga tidak meninggalkan perbuatan yang haram. Jadi golongan orang pertama ini adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Artinya adalah orang yang mengerjakan wajib juga mengerjakan yang haram. Wajibnya iya, yang haram juga jalan. Sholatnya tidak, puasanya jalan. Sholatnya jalan, tetapi masih bermaksiat kepada Allah. Inilah golongan orang yang menzalimi sendiri. Atau golongan yang pertama ini adalah golongan orang yang perbuatan kebaikannya itu lebih sedikit dari perbuatan maksiat kepada Allah. Maka kelak di akhirat orang seperti ini akan dihisab terlebih dahulu sampai dosanya itu dihilangkan, sehingga baru diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan golongan yang kedua yaitu golongan muqtasid, yaitu orang-orang yang melaksanakan segala kewajiban
dan meninggalkan larangan-larangannya. Tetapi kadang-kadang ia tidak mengerjakan perbuatan yang dipandang sunnah, atau kadang masih mengerjakan sebagian pekerjaan yang dipandang makruh. Jadi orang yang pertengahan ini, orang yang muktasid ini adalah orang yang melaksanakan kewajiban sudah bagus, dan meninggalkan larangannya yang haram sudah ditinggalkan, tetapi masih kurangnya belum mengerjakan yang sunnah, belum mereka kerjakan, dan kadang masih mengerjakan yang dipandang makruh. Ini golongan orang yang pertengahan atau muktasid. Kewajiban dijalankan, larangan ditinggalkan, tetapi hal yang masih kurang adalah sunnahnya belum dikerjakan, dan terkadang makruh pun masih dikerjakan. Sahabat ceria, golongan orang yang ketiga yang menerima ajaran Al-Quran dalam respon Al-Quran adalah golongan sabiqun bil khairat, yaitu orang yang selalu mengerjakan amalan yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan segala perbuatan yang haram dan makruh, serta sebagian hal-hal yang mubah atau dibolehkan. Maka golongan yang ketiga ini golongan yang lengkap, yang sempurna, artinya maksudnya wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, sunnah dikerjakan, makruh pun ditinggalkan. Maka inilah harapannya kita adalah termasuk golongan orang yang ketiga ini, yaitu sabiqun bil khairat. Tetapi minimal sekali kita masuk ke dalam golongan pertengahan, yaitu golongan orang yang mengerjakan yang wajib dan alhamdulillah meninggalkan yang haram, tetapi memang belum mengerjakan yang sunnah. Itu masih mending daripada golongan orang yang pertama, yaitu golongan orang yang menzolimi diri sendiri, yaitu yang wajib dikerjakan, yang haram juga dikerjakan, atau kadang yang wajib ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Sahabat ceria yang dirahmati Allah, maka menurut Al-Maraghi, pembagian itu, 3 golongan itu juga berarti satu, golongan yang pertama ini orang yang masih sedikit mengamalkan ajaran Al-Quran dan terlalu senang menuruti hawa nafsunya, atau orang yang masih banyak perbuatan kejahatan dibanding amal kebaikannya. Ini berdasarkan tafsir Al-Maraghi. Kemudian golongan yang kedua menurut tafsir Al-Maraghi ini adalah orang yang seimbang antara kebaikan dan kejahatannya. Kemudian golongan orang yang ketiga adalah orang yang terus-menerus mencari ganjaran pahala Allah dengan melakukan amal kebaikan. Kita harus introspeksi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita sudah termasuk golongan orang yang mana dalam merespon Al-Quran, dalam menerima ajaran Al-Quran ini? Apakah golongan pertama, apakah golongan kedua, apakah golongan ketiga? Mari kita introspeksi diri, jangan mengevaluasi orang lain. Kita evaluasi diri sendiri, kira-kira kita masuk golongan yang mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.